Lalu eh, kita kali ini akan membahas tentang normalisasi 3NF dan BCNF. Tujuan kita memahami normalisasi bentuk ketiga 3NF dan memahami normalisasi Boyce Codd normal form atau BCNF. Kita masuk ke bentuk normal 3NF. Third normal form 3NF. Suatu relasi R disebut normal ketiga atau third NF jika berada dalam bentuk normal kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut Banki. Syaratnya harus berada dalam bentuk normal 2NF, dan ketergantungan field-field yang bukan primary key adalah harus secara mutlak, artinya harus tidak ada transitive dependency. Contohnya, tabel ini sudah ada di dalam normal kedua, tapi field nama dan nilai itu full dependent terhadap NRP yang sebagai primary key. Berbeda dengan field keterangan yang di atas yang dependent pada NRP, tapi akan tidak mutlak. Ia lebih dekat ketergantungannya dengan field nilai, karena field nilai dependent pada NRP dan field keterangan dependent pada nilai. Maka field keterangan juga dependent pada NRP. Ketergantungan yang demikian ini disebut transitive dependent atau dependensi yang tidak langsung. Untuk itu dilakukan normalisasi 3NF. Nah, kita pecah untuk tabel nilai sendiri, untuk dan keterangan sendiri. Nah, akan terjadi. Jadi untuk normal ketiga. Jadi nilai 75 dan 75 ini keterangannya apa? Kan di sini. Berarti cukup baik. Masuk baik ya dia. Jadi fungsinya itu kalau di Excel seperti HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, contoh lainnya ini penjualan, nomor pelanggan, nomor sales, dan wilayah. Pada tabel di atas terdapat ketergantungan transitif, yaitu wilayah yang secara fungsional bergantung pada nama sales, sedangkan nama sales bergantung pada nomor pelanggan, sehingga terdapat beberapa anomali pembaruan pada relasi penjualan di atas. Anomali penyisipan pada saat memasukkan data dan nama sales baru, maka data nomor pelanggan dan data lain juga harus dimasukkan. Anomali penghapusan pada saat dilakukan penghapusan, nomor pelanggan sama dengan 2522, delete nomor pelanggan sama dengan 2522, maka informasi tentang nama sales juga akan ikut terhapus. Nah, ini maka RIA akan juga akan terhapus. Anomali modifikasi pada saat dilakukan update nama sales, maka harus melakukan pengupdatean semua baris row pada tabel. Hal ini tidak efisien. Nah, untuk kita normalkan, kita pecah tenaga penjual dan penjualan. Tenaga penjual mewakili nama sales dan wilayah. Nama sales sebagai key. Untuk tabel penjualan, nomor pelanggan, nama pelanggan, dan nama sales tersebut. Di tabel ini jadi nama sales akan sama dengan nama sales yang jenis, jadi sebagai foreign key. Oke, kita masuk ke bentuk normal BCNF. Bentuk normal BCNF, Boyce Codd normal form. Secara praktis, tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF. Tapi untuk kasus tertentu, kita bisa mencapai rancangan yang lebih baik lagi apabila bisa mencapai ke BCNF. BCNF ditemukan oleh RF Boyce dan EF Codd. Suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut kunci pada suatu relasi adalah kunci kandidat. Kunci kandidat adalah atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci atribut. BCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Kita masuk ke contoh.
Nah, ini uh, untuk tabel pembimbing ada NRP, NRP mahasiswa, pembimbing, desain pembimbingnya, mata kuliah, dan nilai IP. NRP nanti dihubungkan dengan tabel yang lain, tabel mahasiswa. Ini sebenarnya untuk 2 NF. Untuk 3 NF-nya atau BCNF dipisah mahasiswa dan pembimbing. Mahasiswa memiliki pembimbing dan nilai IP. Pembimbing untuk mata kuliah tertentu yang khusus, karena pembimbing biasanya memiliki bidang keahlian tertentu dan mata kuliah yang tertentu pula. Jika mahasiswa ini seorang mahasiswa memilih dosen pembimbing B, maka secara otomatis akan mendapatkan mata kuliah yang sesuai dengan pembimbing A. Untuk PCNF dilakukan konversi sebagai berikut. Pembimbing bagian dari kunci primer yang bersifat komposit. Atribut mata kuliah secara fungsional bergantung pada pembimbing menjadikan atribut bukan kunci. Nah, gimana? Nah, pembimbing ini bersifat komposit, jadi bisa memiliki lebih dari satu nilai. Terdapat ketergantungan fungsional parsial antara mata kuliah dan pembimbing, yang merupakan salah satu komponen dari kunci primer, sehingga relasi baru ini dalam bentuk normal pertama. Langkah kedua, dekompos relasi untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Hasilnya seperti yang di bawahnya ini. Fakta relasi tersebut juga BCNF sebab hanya satu kunci kandidat yang selanjutnya disebut kunci primer, membuat kita mengambil kesimpulan bahwa untuk kasus ini normal ketiga dan BCNF adalah sama. Nah, ini untuk yang lainnya. Oke, itu untuk contoh dari BCNF. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.